Gangguan jiwa penyakit yang sebenarnya bisa sembuh, tapi tentu kesembuhan itu butuh proses yang panjang, pengobatan yang lama, dan tentu sembuh itu sendiri ya tentu tidak bisa dibilang bahwa semua pasien gangguan jiwa akan sembuh total. Dilihat dulu hal-hal yang mempengaruhi atau menghambat kesembuhan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jack di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack akan membahas tentang bagaimana sih cara mencapai kesembuhan gangguan jiwa ya. Jadi bagi teman-teman yang menderita gangguan jiwa ataupun keluarga yang mempunyai anggota keluarganya menderita gangguan jiwa, jangan berkecil hati. Semua usaha yang dilakukan pasti akan membuahkan hasil. Ya, istilah sembuh pada pasien gangguan jiwa itu juga ada beberapa indikator atau kategori. Ya, jadi dilihat juga apa yang membuat ODGJ ini sembuh gitu kan, atau menyulitkan untuk sembuh. Yang penting adalah kita mensyukuri perkembangan dari pengobatan yang kita hadapi atau yang kita capai. Ya, kalau kita melihat bahwa ada faktor tilikan diri ya, atau insight atau wawasan pasien tentang penyakit, kemudian tentang sejak kapan ODGJ ini sakit ya, tentu ketika usia remaja ya butuh usaha yang lebih keras untuk bisa dibilang bisa sembuh ya kan. Kemudian wawasan keluarga tentang gangguan jiwa, bagaimana menangani pengobatannya ya, bagaimana berusaha untuk membantu ODGJ ini untuk sembuh. Kemudian juga penyakitnya, jenis penyakit atau diagnosa penyakit. Tentu ini diketahui setelah periksa ke psikiater, baru tahu oh ya penyakitnya ini. Kemudian jenis pengobatan yang dipilih, tentu ketika memilih pengobatan tidak hanya pengobatan yang sifatnya medis dengan obat, perlu ada tindakan lain atau yang non obat ya, supaya saling mendukung ya. Selain itu juga bagaimana kondisi ya, pasien atau ODGJ serta penyebabnya. Jadi penyebabnya apa sih kok bisa gangguan jiwa, itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi jangan disamaratakan oh ya ternyata semua gangguan jiwa bisa sembuh total. Dilihat dulu faktor-faktor ini ada enggak. Mau dia penyebabnya hanya murni stres psikologis atau masalah yang jelas bisa diselesaikan. Kalau peran keluarga dalam memberikan dukungan untuk mencapai kesembuhannya kurang ya sama juga bohong kan gitu, juga akan tidak sembuh ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya itu mungkin akan sulit dihilangkan ya, atau tidak bisa lepas sama sekali karena memang riwayat ya. Ya kalau keluarganya mendukung mungkin tidak akan kambuh. Dia akan tetap survive atau bertahan dengan minum obat, tapi keluhan sudah tidak ada dan bisa produktif, bisa bekerja, bisa seperti yang lain. Ya. Nah, tentu Bang J akan coba jelaskan apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai kesembuhan ini. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, kasih like serta komentarnya. Jangan lupa juga lihat video-video Bang J yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kesembuhan itu bisa dicapai oleh ODGJ dan bagaimana keluarga itu bisa membantu. Kesembuhan orang dengan gangguan jiwa tentu tidak datang begitu saja. Perlu ada usaha yang keras, yang gigih untuk mewujudkannya. Ya, memang obat salah satu di antaranya yang bisa membantu ODGJ untuk tetap bisa mengontrol tanda gejala. Tapi ada lagi yang sifatnya adalah psikoterapi ya, dan latihan keterampilan hidup.
Nah, untuk yang obat ini sudah banyak Bang J jelaskan ya sebelum-sebelumnya, bahwa tentu ketika ada peningkatan tanda gejala atau ada penyakit, pasti ada tanda gejala dari penyakit itu. Dan ketika berobat ke psikiater, pasti akan mendapatkan obat untuk menghandle atau mengendalikan gejala itu supaya tidak semakin parah atau bahkan bisa hilang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan hal-hal yang perlu dilakukan yang menunjang pengobatan itu supaya berhasil dengan baik. Psikoterapi bisa diberikan dalam bentuk latihan-latihan. Misalnya ada banyak orang dengan gangguan jiwa itu mempunyai pikiran yang negatif tentang orang lain atau tentang dirinya sendiri. Misalnya dia berpikir bahwa orang lain itu jahat, tidak suka dengan dia, selalu bikin gara-gara, atau ingin memviralkan, atau warisannya ingin direbut oleh keluarganya. Nah, contoh pikiran negatif tentang diri, ya, dirinya bodoh, tidak bisa apa-apa, orang yang gagal, ya, selalu merepotkan orang lain, ya, jelek. Nah, tentu ini kalau dipikirkan terlalu sering, ya tentu resikonya adalah akan mempengaruhi emosi dia, jadi nggak stabil. Bisa saja jadi muncul halusinasi, bisa saja jadi muncul perilaku kekerasan atau beresiko melakukan perilaku kekerasan. Kalau misalnya di masyarakat ya istilahnya mengamuk ya, atau merusak alat-alat rumah tangga atau mencelakain orang, atau bisa saja menjadi waham, pikiran yang salah kemudian dipertahankan, ya, dan tentu tidak realistis. Nah, tentu tiga hal ini bisa terjadi jika pikiran-pikiran yang negatif tentang orang lain maupun tentang diri ini tidak diatasi. Nah, bagaimana? Tentu psikoterapi ini harus diberikan oleh profesional kesehatan yang ahli di bidang psikoterapi. Bagaimana mengganti pikiran yang negatif ini menjadi pikiran yang positif? Bagaimana melawan pikiran yang negatif ini menjadi pikiran positif? Mengcounter, ya, tentu mencari pikiran-pikiran positif tentang pasien, tentang orang lain, kemudian digunakan untuk memperbaiki atau mengganti pikiran-pikiran negatif itu. Nah, sama juga obat tentu tidak serta-merta akan bisa mengganti perilaku yang buruk menjadi baik. Orang yang dulunya kalau marah itu mukul kaca, mecah piring, atau mukulin orang lain, mencelakain orang lain. Nah, tiba-tiba diberikan obat. Nah, apa serta-merta akan perilakunya tidak dilakukan lagi? Tentu tidak. Karena ini kan masalah bagaimana cara orang ketika menghadapi ketidaknyamanan, entah itu karena halusinasinya atau karena marahnya, itu melakukan hal-hal yang kurang tepat. Nah, dengan psikoterapi ini harapannya akan digantikan perilaku yang salah ini menjadi perilaku yang benar. Perilaku yang maladaptif diganti dengan perilaku yang adaptif. Sama halnya ketika orang tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, tentu akan berusaha untuk dirubah menjadi suka bergaul atau enggak males. Tentu hal ini juga perlu diidentifikasi lagi, perlu dikenali kenapa dia menjadi males atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Jangan-jangan ada pikiran yang negatif tentang orang lain atau tentang dirinya. Misalnya takut ditertawakan, atau nanti yang dibicarakan akan salah, atau orang lain akan mengejek dia. Nah, itu kan psikoterapi bisa diberikan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, untuk keterampilan hidup ya tentu kita harus tahu bahwa setiap orang punya masalah, setiap orang punya problem. Nah, ODGJ ini mengalami gangguan jiwa juga karena problem. Permasalahannya adalah waktu itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik itu berfokus pada emosinya maupun berfokus pada masalahnya.
sehingga yang digunakan hal-hal yang tidak baik. Seharusnya ada upaya untuk membekali ODGJ ini dengan cara-cara memecahkan masalah yang baik. Nah, ini tentu juga perlu dilakukan non obat. Karena apa? Dengan obat tidak mungkin akan bisa akhirnya yang awalnya tidak bisa menyelesaikan menjadi bisa menyelesaikan. Ya, yang bisa adalah bagaimana ada psikoterapi yang arahnya melatih keterampilan hidup. Bagaimana dia jika ada mengalami stres atau mengalami stresor, kemudian menjadi stres dan ada masalah baik dengan dirinya maupun dengan orang lain, dia berusaha untuk asertif, untuk cerita kepada orang lain. Syukur-syukur orang itu bisa membantu memecahkan masalah, atau minimal dia bisa melakukan hal-hal kegiatan atau aktivitas yang bisa membuat dia menjadi sedikit tenang atau rileks, ya. Misalnya zikir, relaksasi napas dalam, memukul bantal, mendengarkan musik, atau sekedar makan makanan ringan, atau mandi air hangat, ya, atau yoga. Itu semua sebenarnya lebih ke menangani masalah tapi sementara, karena hanya berfokus pada emosi saja, merilekskan saja. Kalau mau berfokus pada masalahnya, ya mau tidak mau harus bagaimana mencari orang yang mampu mendengarkan dan mampu mencarikan solusi, serta apa yang harus dilakukan untuk supaya masalah itu selesai. Untuk mencapai kesembuhan perlu ada upaya-upaya yang spesifik, yang nyata. Satu, apa? Ya, minum obat secara teratur, karena dengan obat ini akan membantu mengendalikan gejala sampai ke tahap benar-benar keluhan itu minimal sekali atau gejalanya minimal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mestinya juga ada latihan-latihan. Nah, latihan apa? Ya, latihan bagaimana membangun hubungan baik, ya. Membangun hubungan baik dengan keluarga, teman, atau tetangga. Jadi itu ada restrukturingnya hubungan sosial. Mungkin selama sakit, selama mengalami gangguan jiwa dan masa-masa pengobatan, apalagi di rumah sakit, kan ada hubungan ini kan putus, ya, tidak terkerjakan lagi, atau mungkin ada masalah-masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, sehingga hubungannya tidak baik. Sebelum pulang atau sebelum masa rawat selesai, seharusnya sudah diketahui ada enggak penyakitnya ini ada hubungan dengan hubungan antar manusia, atau hubungan dengan misalnya tetangganya, temennya, istrinya, anaknya, mertuanya. Nah, kalaupun hasil pengobatan di rumah sakit sudah baik, pasiennya udah tenang, udah nyaman, udah nggak marah-marah lagi, halusinasinya sudah hilang, mungkin wahamnya sudah berkurang sekali, tapi begitu pulang kok bisa balik lagi ke posisi awal, marah-marah lagi, ngamuk lagi. Nah, berarti kan ada sesuatu yang belum teruraikan, ada masalah, ada problem yang tidak tereksplor atau diketahui oleh orang lain. Jadi konflik personal, ya, antara pasien dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga ini masih ngumpel, masih belum cair, belum netral. Ya, walaupun minum obat rutin, ya bisa jadi tetap ada resiko untuk muncul tanda gejala kembali ketika dia kembali ke lingkungan yang sama. Jadi membina hubungan yang baik dengan tetangga, keluarga, pasangan, ya, teman, saudara, itu penting sekali. Nah, sebelum itu terjadi, ya gali, ada nggak masalah yang dialami pasien ini terhadap orang-orang tersebut. Kalau ada, ya paling nggak islah, ya dipertemukan, diperjelas duduk persoalannya. Kalau perlu saling minta maaf, kemudian bikin kesepakatan apa yang tidak disukai, apa yang disukai, sehingga tentu si ODGJ ini akan nyaman berada di lingkungannya. Tapi kalau masalah itu belum terpecahkan atau justru konflik itu terselubung,
Ya walaupun itu hubungannya ibunya atau hubungannya dengan bapaknya, ya mau minum obat rutin pun ketika ada masalah lagi dengan orang yang sama, tentu konflik ini memuncak lagi sehingga terjadi lagi kekambuhan atau relapse walaupun sudah minum obat rutin. Yang ketiga adalah cari aktivitas. Nah, pada video-video sebelumnya Bang J sudah banyak cerita bahwa aktivitas positif sangat mendukung kesembuhan. Nah, aktivitas ini sebenarnya bisa dalam bentuk aktivitas hobi atau kegemaran. Ya, kalau memang kegemaran atau hobi itu sudah ada, ya tinggal fasilitasi saja. Atau disediakan sarananya. Kalaupun memang belum, ya apa yang diminati, tidak ada salahnya menawarkan dan kemudian memanggil pelatih atau instruktur, karena pada akhirnya kegiatan atau aktivitas waktu luang itu sangat penting buat ODGJ. Kalau minum obat rutin mungkin tidak ada masalah dengan tetangga, teman, saudara, tapi apa ya mungkin ODGJ akan bergaul terus, akan ke tetangga terus, akan bicara terus? Kan tidak mungkin. Tentu perlu ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada saat waktu luang. Nah, oke, ada kegiatan bersih-bersih rumah, ada kegiatan berkebun, ada kegiatan mencuci piring dan sebagainya, atau kegiatan perawatan diri. Tapi apa ya, sepanjang hari banyak waktunya akan dilakukan untuk itu? Kan tidak. Menyapu kan sehari, kadang ya sehari sekali, ya jarang yang 2 kali dalam sehari. Mengepel juga sama, nggak setiap jam dipel. Ya, memasak juga sama, nggak mungkin setiap saat memasak. Artinya masih diperlukan kegiatan lain yang sifatnya adalah hobi, kegemaran, atau aktivitas santai ya. Misalnya mungkin dia suka melukis atau menulis, atau suka dengerin musik, atau suka main gitar, atau hal-hal yang sifatnya rileks. Ya tentu kita harus berpikir bahwa ini perlu dicoba. Jangan bilang bahwa nanti akan menolak. Dulu pernah saya tawarkan tapi menolak. Dulu pernah saya coba, tapi dia nggak mau. Dulu pernah saya belikan, tapi dirusak. Nah, kalau seperti itu caranya, ya tentu akan sulit. Kalau kita ketakutan dengan masa lalu. Nah, yang bisa kita lakukan ya belajar lagi. Kenapa waktu itu jadi seperti itu? Ya mungkin karena ODGJ ini belum sadar dengan penyakitnya. Belum memahami bahwa pengobatan yang harus dijalani tidak hanya minum obat, tapi juga aktivitas waktu luang untuk mendukung program pengobatannya dia. Ya, nah sehingga menciptakan aktivitas waktu luang itu sangat bagus. Ya, itu, khususnya ketika ada hobi atau kegemaran yang bisa dilakukan secara rutin atau reguler, ya itu akan bagus sekali. Yang keempat, latihan kemampuan baru. Artinya apa? Bagaimanapun juga ketika ODGJ sudah mulai membaik, pengobatannya berhasil, pasti butuh aktivitas yang lebih rumit lagi, atau kemampuan yang memang bisa jadi sebelumnya sudah bisa dilakukan tapi belum begitu baik ya hasilnya, atau memang belum bisa tapi ODGJ ini tertarik, sehingga perlu adanya latihan-latihan kemampuan. Mungkin perlu diikutkan dalam workshop kerja. Kalau dia tertarik di bengkel, bisa saja untuk membantu-bantu di bengkel orang, atau dia ingin bercocok tanam, ya dikursuskan pertanian atau dibelikan buku-buku tentang pertanian. Kalau memang dia ingin bermusik, ya paling enggak dikhususkan musik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian ketika memang mungkin dia ingin kuliah, ya tentu harus dipersiapkan.
harus banyak diskusi tentang orang kuliah itu seperti apa. Ya, ini terkait kemampuan mengambil keputusan. Kalau dia memang nggak siap, ya mungkin keputusan kuliah lagi itu tidak akan diambil. Tapi tugas kita adalah sebagai keluarga memberikan gambaran tanggung jawab seorang yang ingin kuliah. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dari mahasiswa. Itu penting sekali. Karena kita tidak bisa tiba-tiba bilang begitu saja, tidak boleh kuliah, tidak boleh sekolah lagi, sementara mungkin saudaranya yang lain diperbolehkan. Ini kan tidak bagus. Kalau ODGJ itu masih bisa berpikir dan masih bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, ya apa salahnya. Makanya kenali dulu kondisi dari ODGJ ini ketika ingin memutuskan boleh atau tidak boleh. Karena kalau misalnya ternyata dia sanggup, mampu, kita udah mengatakan tidak boleh, ya tentu ini kan labeling. Ini udah memutuskan sepihak, belum diberi kesempatan, sudah mengatakan tidak bisa. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Maka ya konsultasi dengan psikiater atau psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa itu sangat penting supaya dicarikan solusi. Jadi minum obat sudah teratur, sudah bagus. Aktivitas sosial, aktivitas dalam mengisi waktu luangnya sudah bagus. Tentu kalau ingin menginjak ke pemulihan atau recovery, ya tentu ingin mengerjakan hal yang baru lagi, yang lebih menantang. Nah, tentu tugas keluarga adalah bagaimana mencoba untuk meningkatkan kemampuan dia. Mungkin dikhususkan atau dipanggilkan pelatih, ya, sehingga kemampuannya meningkat. Termasuk bagaimana ODGJ ini dipastikan bisa mengontrol tanda gejala secara non farmakologis atau tanpa obat. Nah, misalnya bagaimana dia tahu dan mampu melakukan kontrol halusinasi. Seandainya mengalami halusinasi, ya, sementara saat itu tidak saatnya minum obat, apa yang dilakukan? Kan ada menghardik, masih halusinasi, ada bercakap-cakap, ada aktivitas terstruktur. Atau dia lagi marah dengan teman kuliahnya mungkin ke depannya, ya, atau marah dengan saudaranya, dengan ayah ibunya. Maka ya harus dilakukan dengan cara yang baik untuk mengontrol marah itu. Ya kalau memang pada saat itu dia lagi waktunya minum obat, ya minum obat. Nah, tapi permasalahannya belum saatnya minum obat. Apa yang dilakukan? Mungkin dia bisa melakukan relaksasi napas dalam. Dia bisa melakukan verbal asertif, cerita tentang kekesalannya dia. Atau menggunakan cara spiritual, bisa berdoa, bisa ambil air wudhu dan sholat, atau bisa berzikir, ya. Kemudian kalau memang dia ada hambatan berkomunikasi dengan orang lain atau bersosialisasi, mungkin dia bisa belajar berkenalan, belajar bicara satu topik, bicara dalam aktivitas kelompok sosial, bicara dalam minta tolong dan menjawab pertanyaan. Jadi setiap persoalan tanda gejala yang dialami si ODGJ ini tentu ada latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala itu walaupun tanpa obat. Kalau peningkatan kemampuan ini meningkat, tanda gejala menurun, ya tentu titik kesembuhan itu akan bisa dicapai. Kelima adalah sering berbagi dengan orang lain atau sharing terhadap orang lain. Nah, penting bagi ODGJ atau keluarga ODGJ mengikuti grup-grup atau mungkin Facebook, ya, grup di Facebook atau WhatsApp grup terkait dengan apa, ya, sesama ODGJ atau sama keluarga ODGJ. Harapannya apa? Tentu orang dengan gangguan jiwa ini nggak ngerasa sendirian, merasa ada orang yang senasib, mungkin malah jauh lebih parah dengan keluarganya atau dengan dirinya sendiri. Sehingga rasa syukur itu ada, dan ketika ada persoalan atau pikiran yang mengganjal, mengganggu, tentu bisa sharing, ya, sharing pikiran, perasaan, ya, atau pengalaman dia di grup itu, sehingga kondisi senasib seperjuangan itu akan muncul dan akan ada saling mendukung satu sama lain. Jadi akhirnya jadi kuat.
Bahkan akan semakin semangat untuk menjalani masa-masa pemulihan atau masa-masa pengobatan. Ya, keberhasilan orang lain di grup itu ya dalam menghadapi penyakitnya, dalam memulihkan kondisi kesehatannya, bahkan mungkin bisa sampai kerja, menikah, itu akan bisa menjadi contoh, menjadi model bahwa ternyata apa yang saya alami bisa baik, bisa sembuh, ya, bisa produktif, bisa menikah, bisa bekerja, ya. Jadi ada gambaran. Tapi kalau hanya di rumah saja, hanya dengan orang tua, bagaimana mungkin akan tahu dunia luar? Bagaimana mungkin akan tahu bahwa orang di luar sana juga mempunyai penyakit yang sama dan bahkan jauh lebih parah dari dia. Jadi tidak ada ruginya mengikuti grup-grup sejenis yang memang anggotanya itu sesama ODGJ atau ada keluarga di situ. Di situ akan tambah banyak pengalaman, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya, jadi siapapun yang melihat video ini yang belum ikut grup, silahkan. Bagaimana memastikan bahwa ikut grup yang ada supaya merasa punya teman, ya, supaya nggak ngerasa sendirian. Gitu. Yang terakhir atau keenam adalah menerima hidup apa adanya. Artinya tidak ngoyo-woro. Kalau memang sudah menderita masalah kesehatan mental atau mengalami gangguan jiwa, ya mungkin cita-cita yang lama yang tidak mungkin bisa dicapai lagi itu harus dikubur dalam-dalam. Misalnya masih kepingin jadi aparat sipil negara atau ASN atau PNS, masih ingin bekerja sebagai tentara atau daftar tentara atau polisi, ya tentu sudah tidak bisa. Ya, tapi kalau mungkin ada harapan untuk berdagang atau membuat home industri atau mungkin akan bertani atau berternak atau usaha mungkin dagang toko kelontong atau mungkin online, nah itu mungkin masih bisa. Ya tentu dilihat dulu kondisinya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika berhadapan dengan orang lain atau kesulitan-kesulitan ketika mengerjakan pekerjaan itu. Kalau memang dirasa sulit, ya lebih baik ikut orang lain. Kalau memang ingin bekerja, bukan membuat usaha sendiri, tentu resikonya lebih besar, ya. Nah, hidup apa adanya ini juga kalau memang ya mempunyai kedua orang tua yang tidak sesuai yang diharapkan dia. Misalnya nih, dulu gara-gara orang tua saya bercerai, saya jadi begini. Gara-gara, nah, jadi selalu mengungkit-ungkit masalah yang lama. Nah, seharusnya kalau sudah ingin sembuh, pastinya jangan lagi berpikir bahwa ini salahnya siapa. Kalau orang tua saya nggak cerai, saya nggak bakalan seperti ini. Ya, ini sudah nggak ada gunanya. Ya, semua sudah terjadi, sudah lewat. Yang penting sekarang adalah bulatkan tekad Anda untuk sembuh. Bulatkan tekad Anda untuk membantu ODGJ biar sembuh. Nggak usah mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Apa adanya aja, ya udah. Saya udah mempunyai masalah kesehatan mental, saya udah gangguan jiwa. Ya, saya harus sembuh, saya harus bisa, saya harus kuat, saya harus berusaha. Nah, untuk itu saya harus cari orang yang bisa membantu saya, selalu memotivasi saya untuk konsisten, komitmen melakukan program pengobatan yang saya jalani. Tidak penting bagi saya untuk mengingat-ingat masa lalu saya, karena itu hanya akan membuat terbelenggu atau sulit untuk bergerak ke depan. Akhirnya jadi sulit keluar dari zona nyaman. Segala sesuatunya ragu, takut salah, takut gagal. Nah, kalau seperti itu ya kapan sembuhnya? Nah, yang penting adalah oke, saya karena sudah mengalami gangguan jiwa, saya harus minum obat rutin. Udahlah, obat ini akan saya jadikan teman.
Biarkan obat ini yang meninggalkan saya, jangan saya yang meninggalkan obat. Maksudnya adalah janganlah saya memutus obat itu sepihak, karena sebenarnya saya masih butuh. Biarkan obat itu yang menghindari saya atau meninggalkan saya, karena memang saya udah baik dan tidak butuh obat itu. Jadi dengan sendirinya obat itu akan berkurang dosisnya, tentu dalam dosis yang minimal, sehingga pada akhirnya tanda gejalanya memang sudah tidak dirasakan sekali, tapi masih harus menjaga supaya tanda gejala itu tidak muncul lagi, ya. Kemudian sama ketika ya orang lain lebih sukses dari kita, orang lain lebih berhasil dari kita, ya tentu jangan lihat ke atas, pasti kita akan nggak nyaman, iri akhirnya jatuhnya, ya dengki, nggak suka. Harusnya kita melihat ke bawah, ternyata ada yang lebih parah dari kita. Itu yang akan membuahkan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini yang akan membuat kita menjadi ingin berjuang lebih baik lagi. Yang penting adalah kenali apa yang kita miliki, yang kita punya, yang baik dari diri kita. Kita manfaatkan untuk apa ya? Untuk mencapai kesembuhan itu. Kalau kita melihat yang di atas terus, keberhasilan orang lain, ya bolehlah orang berhasil itu karena apa, kita tiru, tapi jangan sampai menimbulkan rasa iri, dengki, yang pada akhirnya malah kejebak nyalahin orang tua, nyalahin penyakitnya, nyalahin dirinya sendiri. Nah itu tidak tepat. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat ya. Tetap semangat bagi ODGJ yang sedang menjalani proses pengobatan. Tetap semangat bagi keluarga yang sedang membantu ODGJ untuk sembuh. Tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau usaha itu dijalani dengan baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik pula. Yang penting adalah konsisten dan komitmen, serta patuhi aturan atau saran dari petugas kesehatan atau dari psikiater Anda. Dan jangan lupa selalu belajar dari channel Yonasihat Jiwa. Saya yakin kalau Anda telaten menyimak, menonton, dan mempraktekkan, kesembuhan itu akan di depan mata. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan berikan notifikasinya supaya apa, bisa update info-info yang lain tentang kesehatan jiwa, tentang bagaimana sembuh dari gangguan jiwa. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.